Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila arwah a'immatil Islam wal muslimin wa ila arwah dhurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in, khususan ila ruh sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa, sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ثم إلى روحي المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف، ثم إلى روحي شيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقيل، ثم إلى روحي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بن علاوي الحداد صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية، ثم إلى روحي الحبيب علي بن محمد الحبشي إلى أرواح أولاده، خصوصا إلى روح حبيب أنيس بن علوي الحبشي، وإلى روح الحبيب أحمد بن علوي الحبشي، وإلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن أبي شهاب الدين، وإلى روح الحبيب سالم وحبيب حسن أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، وإلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدريس، إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين، وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، كما أن الله يحفظنا، يحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، وأن الله يطول أعمارنا في صحة وعافية، ويختم لنا بالحسنى على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita sampai pada pembahasan puasa, adab-adab dalam melaksanakan puasa di kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Pada akhir pertemuan kita yang lalu, beliau Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad menjelaskan hendaklah kita dalam mengerjakan puasa ini, ketika kita masuk di bulan Ramadan, mengurangi makanan dan minuman, minimal menguranginya lebih kurang daripada kebiasaan kita di selain bulan Ramadan. Itu minimal. Sedangkan yang seharusnya dicapai yaitu mengurangi bermewah-mewah atau memperbanyak makanan dan minuman pada saat memasuki bulan Ramadan, karena melakukan hal itu yang dikenal dengan istilah at-tarafuh, melakukan hal itu tentu saja bertentangan dengan tujuan dari melaksanakan puasa itu sendiri di bulan Ramadan, yang bertujuan untuk menekan hawa nafsu, bukan mengumbar hawa nafsu. Kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ya sungguh yang sangat disayangkan, sebagian besar manusia justru di bulan Ramadan dia mengumbar nafsu makannya, mengumbar minumannya, menyediakan makanan dan minuman dan mengkonsumsi makanan dan minuman lebih daripada selain bulan Ramadan, seperti yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu.
Kemudian di penutup dalam bab ini, beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, wa kanat adatus salafi rahmatullah alaihim at-taglil minal adat wasyahawat wal istikthar minal a'malis salihat fi Ramadan bil khusus. Wa in kana dzalika ma'rufan min siyarihim fi jami'il awqat. Ini yang sudah kita baca juga ya. Sedangkan adat kebiasaan para salaf pendahulu yang saleh jika memasuki bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan, adat kebiasaan para salaf pendahulu yang saleh itu, mereka mempersedikit hal-hal yang berkaitan dengan nafsu syahwatnya. Termasuk mempersedikit makan, mempersedikit minum, mempersedikit tidur, mempersedikit bicara, mempersedikit melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, mempersedikit pertemuan dengan makhluk yang tidak bermanfaat atau melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk kepentingan akhirat. Di setiap harinya mereka memiliki kebiasaan seperti itu, wal istikthar, dan memperbanyak minal a'malis salihat, dan memperbanyak amal perbuatan soleh, mengurangi atau mempersedikit hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat, termasuk mempersedikit makan dan mempersedikit minum, tentunya yang tidak sampai mencelakakan, dan memperbanyak amal perbuatan yang soleh. Nah itu kebiasaan mereka sehari-hari. Bagaimana? Wabil khusus fi Ramadan, dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Kalau sehari-harinya mereka seperti itu, di bulan Ramadan mereka menambah amal perbuatan solehnya dan lebih menekan keinginan hawa nafsunya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita melakukan kebalikan dari apa yang mereka lakukan. Sehari-harinya, setiap harinya kita mengumbar keinginan hawa nafsu kita, termasuk melakukan hal yang sia-sia. Kita belum membahas hal yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang sia-sia itu mendominasi hidup kita, dari mulai kita membuka mata sampai memejamkan mata. Belum lagi di tengah-tengah perbuatan kita yang banyak diliputi kesia-siaan itu, kita menyusupinya lagi, menambahnya lagi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Plus kita malas melakukan amal soleh, malas membaca Al-Quran, malas mengkaji ilmu agama, malas bersedekah, malas membaca sholawat, malas membaca wirid dan zikir, bangun mengerjakan sholat juga dengan malas-malasan, seringkali meninggalkan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan malas membiasakan etika yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW yang sebetulnya mudah. Cuma masuk ke kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, itu kita bisa malas. Berapa kali kita melanggar itu, masuk ke kamar mandi kaki kanan, keluar kaki kiri, padahal itu merupakan hal yang bermanfaat. Tidur, malas membaca doa, cuma mengucapkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut, malas, sudah tidur begitu saja. Diperintahkan Nabi sebelum tidur membaca ayat kursi, malas membaca ayat kursi. Ketika bangun tidur, Nabi itu memiliki kebiasaan membaca doa alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Malas, dia tidak mengucapkan itu, bahkan lalai. Karena kelalaian itu mendominasi. Jadi yang dilakukan sebagian besar penduduk di zaman ini itu mayoritas
dalam hidupnya kelalaian mendominasi, dan sebagian yang lain naudzubillah min dzalik, hal-hal yang diharamkan Allah mendominasi hidupnya. Jadi kalau masih seperti itu, ya kita masih terlalu jauh jalan kita untuk mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita berharap ketika kita membaca atau mengkaji kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ini, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk mereka yang melakukan perjalanan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ketika kita membaca kitab ini, niat di dalam hati kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan semangat di dalam hati kita untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan hal-hal yang sia-sia, yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita nanti di akhirat, lebih-lebih lagi meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kebiasaan para salaf pendahulu yang saleh. Sehingga kita lihat berapa banyak di antara mereka di hari-hari bulan Ramadan itu menyibukkan diri dengan Al-Quran, menyibukkan diri dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, menyibukkan diri dengan tahajud. Nah, berapa banyak di antara kita di bulan Ramadan itu sibuk menyaksikan acara-acara televisi. Yang lebih menyedihkan lagi, di waktu mendekati buka puasa dianjurkan kita banyak membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Harusnya kita mendekati buka puasa itu banyak-banyak membaca doa itu, karena itu saat mustajab. Tapi di saat itu acara TV yang kita perhatikan. Nah, memang godaannya acara TV bagus di acara itu, di waktu itu. Begitu pula yang semakin parah di zaman ini, televisi ini tidak menghabiskan waktu kita hanya di waktu sore hari. Kalau dulu di sore hari, orang-orang tua kita zaman dulu sudah menjerit, sore hari mendekati tenggelamnya matahari, kamu memandang televisi. Baca zikir yang banyak. Karena itu waktu pergantian diperintahkan kita oleh Rasulullah SAW, pergantian siang menjadi malam, di waktu matahari mau tenggelam, banyak-banyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita habiskan untuk menonton televisi, menonton media sosial yang tidak ada manfaatnya, ya. Nah, zaman ini lebih parah lagi. Televisi itu mengejar kita bukan hanya waktu tenggelamnya matahari, waktu terbitnya fajar, waktu sahur di bulan Ramadan. Waktu sahur itu waktu sepertiga malam, yang disebutkan di dalam hadis Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi, yang maknanya rahmat Allah lebih dekat, maghfirah Allah lebih dekat, ampunannya, maafnya lebih dekat. Sampai di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, di dalam hadis maksud saya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, kata Rasulullah SAW, siapa di waktu sepertiga akhir malam itu, siapa yang memohon ampun kepadaku di saat ini, aku ampuni. Siapa yang meminta maaf kepadaku, aku maafkan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Di waktu itu acara TV lebih menggiurkan daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di waktu sahur, orang sekarang nonton televisi. Acaranya, kalau nonton televisi acaranya zikir, atau acaranya tafsir, atau acaranya hadis, itu masih lumayan. Ini acaranya tidak ada manfaatnya, bahkan yang paling parah kalau maksiat. Bagaimana kita bermaksiat di waktu mustajabnya doa di sepertiga akhir malam? Kenapa kita tidak menghabiskan waktu itu untuk sahur sebentar, makan sebentar, kemudian habiskan waktu untuk sholat tahajud, atau untuk menggenapi sholat
menyempurnakan sholat witir kita sehingga bisa menjadi 11, karena yang 3 sudah kita lakukan selepas tarawih. Sempurnanya sholat witir itu ada 11. Sempurnanya ada 11. Dan di dalam hadis Rasulullah kalau bangun di malam hari melakukan sholat 8 rakaat setiap harinya, terutama di bulan Ramadan. Nabi ini tidak pernah meninggalkan witir 11 rakaat. Sempurnanya witir itu 11 rakaat. Kata sebagian ulama, kalau kamu mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat, jangan kamu tinggalkan witir 11 rakaat. Karena witir itu keutamaannya lebih besar. Bahkan di sebagian madhab, sholat witir itu wajib. Seperti di madhab Hanafi, sholat witir itu wajib hukumnya, walaupun kedudukan wajibnya tidak seperti wajibnya sholat 5 waktu. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, di dalam kajian ini beliau mengatakan fil Ramadan bil khusus, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan para pendahulu yang soleh itu menambah amal soleh mereka dan lebih menekan keinginan-keinginan syahwat mereka. Wa in kana dzalika ma'rufan min siyarihim fi jami'il awqat. Nah, walaupun hal-hal itu menekan keinginan hawa nafsu dan memperbanyak amal soleh itu ma'ruf, sudah diketahui oleh banyak orang, itu mereka lakukan setiap waktu, bukan cuma sekedar di bulan Ramadan. Wa min adabihi, dan termasuk adabnya, an la yukthir at-tasyaghul bi umurid dunya fi syahri Ramadan. Termasuk adabnya ketika kita masuk bulan Ramadan, tidak memperbanyak kesibukan duniawi di bulan Ramadan. Kesibukan duniawi. Kalau bisa kita mengurangi kumpul-kumpul dengan orang. Mengurangi perkumpulan yang tidak ada manfaatnya ya. Perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Mengurangi bicara. Bahkan kalau memungkinkan stop dulu bekerja. Di bulan Ramadan itu kita betul-betul fokus kepada ibadah kalau memungkinkan. Dan yang paling mungkin sebetulnya orang-orang yang tidak punya kewajiban untuk bekerja. Umpamanya murid sekolah di bulan Ramadan, atau dia sudah mahasiswa atau mahasiswi, di bulan Ramadan dia libur umpamanya. Nah, itu kesempatan bagi dia untuk tidak melakukan aktivitas kecuali hanya ibadah. Hanya sebulan itu dia manfaatkan betul-betul untuk ibadah. Atau umpamanya seorang pekerja, sebelum masuk bulan Ramadan dia sudah mempersiapkan kepentingan-kepentingan dunia yang harus dia siapkan, yang wajib dia siapkan di bulan Ramadan sampai hari raya. Begitu masuk bulan Ramadan, stop kerjanya. Saya sebulan penuh ini mau fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga wanita-wanita, umpamanya dia sebagai ibu rumah tangga, dia sudah mempersiapkan kepentingan tanggung jawabnya selama bulan Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan. Umpamanya makanan sahur apa, makanan buka apa, semuanya sudah dia persiapkan. Juga kepentingan hari raya semua sudah dia siapkan, sehingga mengurangi kesibukan dia terhadap dunia nanti ketika dia masuk ke bulan Ramadan. Memungkinkan dia untuk fokus beribadah. Karena kalau tidak dipersiapkan terlebih dahulu, nanti masuk bulan Ramadan, dia bingung urusan dunia, sehingga debat nanti sahur makan apa, buka makan apa, habis tarawih apa yang dimakan umpamanya. Kalau belum disiapkan, nanti di waktu pertengahan bulan Ramadan ini, ya berdebat lagi masalah makanan yang tidak ada manfaatnya, makanya sudah dipersiapkan, dijadwalkan. Kenapa harus begitu, Ustaz? Ya,
Sebab Ramadan itu adalah tamu yang agung, yang harus kita sambut. Bagaimana jika kita mau kedatangan umpamanya tamu seorang tokoh, umpamanya mau datang ke rumah kita, pasti kita akan mempersiapkan kedatangannya dengan baik. Bagaimana kalau presiden mau datang ke rumah kita atau bermalam di rumah kita 1 hari, 2 hari, 3 hari, pasti ini rumah sebelum datang presiden itu, rumah ini pasti akan kita cat, kita rapikan, kita bersihkan semuanya, makanan sudah kita atur. Nanti presiden hari pertama pagi makan ini, siang makan ini, malam makan ini. Nah, bagaimana dengan Ramadan? Tamu yang paling agung di antara bulan-bulan dalam setahun. Nah, kalau kita termasuk mereka yang menanti-nanti kedatangan Ramadan, maka kita akan mempersiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan, supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan, kita ini bisa sibuk dengan Ramadan, bukan sibuk dengan persiapan menyambut Ramadan. Kadang-kadang ada orang kedatangan tamu, waktu tamunya datang dia tidak sibuk dengan tamu tadi. Dia sibuk dengan makanannya, sibuk karena dia tidak punya persiapan, sehingga tamu tadi tidak dihargai. Di rumah itu duduk sendiri, tuan rumahnya ada di dapur, mondar-mandir, tidak disapa, tidak ditanyakan kabarnya. La ilaha illallah. Harusnya dia sudah mempersiapkan kedatangan tadi, kecuali kalau datangnya tamu itu mendadak, tiba-tiba tanpa kabar. Tapi Ramadan ini datang dengan kabar. 3 bulan lagi tamu itu, tamu agung itu, insya Allah akan menghampiri kita. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi keselamatan lahir batin, dan mudah-mudahan kita diberi keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lahir batin untuk menyambut tamu agung sang Ramadan itu dalam keadaan yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu yang paling mulia nanti 3 bulan lagi Ramadan mau datang ke tempat kita. Kalau kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah kita memuliakan tamu kita seperti yang dijalani atau dilakukan oleh para salaf pendahulu kita. Mereka, para salaf pendahulu kita, disebutkan di dalam riwayat, mereka itu ada yang mengatakan 1 tahun di dalam hidup saya, setiap tahun, dalam 1 tahun kehidupan saya, seluruhnya bagi saya adalah Ramadan. Loh, kata sahabatnya, bagaimana seluruhnya bagi kamu adalah Ramadan? Kan bulan itu ada 12, kata temannya. Oh tidak, buat saya semuanya adalah Ramadan. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, sebab 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, 6 bulan. 6 bulan ini ya. Jadi setengah tahun sebelum Ramadan itu tiba, saya ini sudah bahagia sekali menanti-nanti datangnya Ramadan, dan saya sudah menyambut Ramadan tadi dengan membuat persiapan secara lahir dan batin. Ini Ramadannya masih 6 bulan. Kemudian yang 6 bulan lagi setelah Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, setelah Ramadan 6 bulan, saya merasa kehilangan Ramadan. Jadi berpisahnya dari Ramadan itu, sedihnya dia berpisah dari Ramadan itu sampai 6 bulan. 6 bulan dia menanti datangnya Ramadan, 6 bulan dia sedih berpisah dari Ramadan dan selalu berdoa kepada Allah supaya Ramadan yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan berikutnya merindukan kedatangan Ramadan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dijadikan orang-orang yang beruntung nanti saat
masuk bulan Ramadan. Jadi karena begitu pentingnya Ramadan di dalam hati mereka. Nah, apakah Ramadan itu penting di dalam hati kita? Kalau Ramadan itu penting di dalam hati kita, pasti kita juga akan menyongsong Ramadan tadi dengan cara yang benar dan cara yang baik, cara yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka, para salaf pendahulu itu, yatafarragh anha li'ibadatillahi wa dzikrihi ma imkanahu. Mereka itu bahkan mengosongkan waktunya dari dunia. Masuk bulan Ramadan, mereka kosongkan waktu dari dunia. Sampai mereka satu sama yang lain di dalam satu keluarga itu sudah membuat kesepakatan. Nanti Ramadan kita tidak banyak bicara, tidak banyak bicara yang sia-sia maksudnya ya. Kita tidak banyak duduk-duduk yang tidak ada manfaatnya. Sebagian keluarga yang soleh di bulan Ramadan itu mereka sudah membuat jadwal seperti pesantren kilat. Pagi nanti bangun pagi kita baca zikir ini, kemudian duha nanti istirahat, kemudian duha kita sama-sama mengerjakan sholat duha, kemudian setelah sholat duha nanti kita baca kitab tafsir umpamanya, nanti sampai adzan zuhur kita sholat berjamaah, kemudian nanti kita baca zikir, setelah itu kita baca kitab hadis umpamanya, dan begitu sampai nanti tarawih, setelah tarawih kita baca kitab ini. Jadi hidupnya padat dari mulai malam pertama bulan Ramadan sampai akhirnya. Kalau kita membuat jadwal untuk Ramadan, jadi membuat jadwal seperti yang dilakukan oleh mereka, ya pasti waktu kita akan bermanfaat. Kita tidak punya kesempatan nanti membuka WA, lihat chatting yang tidak ada manfaatnya, atau pesan yang tidak ada manfaatnya, apalagi membuka televisi. Karena sudah ada jadwalnya seperti pesantren kilat gitu ya. Tapi kalau kita masuk bulan Ramadan, kita tidak tahu mau apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Ya pasti kita akan melakukan perbuatan sia-sia. Bahkan seharusnya di setiap hari selain bulan Ramadan pun kita ini punya jadwal di dalam hidup. Kapan kita waktunya bekerja, kapan waktunya kita waktu longgar, kalau ada waktu jeda, tidak ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, itu harusnya kita punya jadwal. Ini di waktu sekian sampai sekian saya baca umpamanya kitab Ihya. Waktu sekian sampai sekian saya baca Al-Quran. Waktu sekian sampai sekian saya baca sholawat umpamanya. Dan kita buat jadwal yang bermanfaat itu yang beragam. Bukan satu macam, karena sifat manusia itu cepat bosan. Makanya dibuat yang bermacam-macam dan tidak terlalu lama, umpamanya 1 jam tidak terlalu lama, sehingga nafsu itu memang condongnya bosan dia, tidak memiliki kesempatan untuk bosan nafsu itu. Kita sudah pindah lagi ke acara yang berikutnya. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, maka kita akan terhindar dari hal yang sia-sia, apalagi hal yang diharamkan oleh Allah. Manusia itu kalau sudah melamun, tidak tahu mau berbuat apa, ada 2 hal. Yang pertama, dia akan melakukan hal sia-sia untuk memenuhi keinginan nafsunya, syahwatnya. Yang kedua, yang lebih parah, setan akan menguasai kepalanya, kemudian mengisi waktu tadi untuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara obat supaya kita tidak melakukan hal yang diharamkan Allah dan hal yang sia-sia, di antara obat itu kita memiliki wirid dari pagi sampai tenggelam. Maksud saya wirid itu tidak mesti dzikir. Wirid itu adalah perbuatan positif yang dilakukan di waktu yang sudah kita jadwalkan dalam jumlah yang sudah kita tetapkan setiap hari. Dan yang paling penting adalah kita melakukan semua itu dengan istiqomah. Nah, kalau kita melakukannya sendiri memang berat. Jadi
akan lebih mudah kita lakukan jika kita bersepakat, berjamaah dan bersepakat, itu akan lebih mudah kita lakukan. Nah, kemudian saya lanjutkan, bal yatafarraq anha li'ibadatillahi wa dzikrihi ma imkanahu. Bahkan mereka itu mengosongkan waktunya di bulan Ramadan. Ini sehari-harinya saja mereka kosongkan waktunya, apalagi di bulan Ramadan mereka mereka kosongkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir. Berzikir ini bisa membaca zikir, bisa mengkaji Al-Qur'an, bisa mengkaji ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma imkanahu, mengosongkan waktunya sesuai dengan kehidupannya yang memungkinkan bagi dirinya. Wala yadkhul fi syai'in min ashghalid dunya, dan mereka tidak masuk kepada kesibukan dunia sama sekali, khususnya di bulan Ramadan. Mereka benar-benar meninggalkan kesibukan dunia. Nah, ini harus dilatih dari sekarang. Harus kita melatihnya dari sekarang. Mereka tidak masuk kepada kesibukan sedikit pun untuk kesibukan dunia. Tidak memanfaatkan waktu sedikit pun untuk kesibukan dunia, illa, kecuali in kana daruriyan fi haqqihi, kecuali jika darurat mereka harus melakukan hal itu untuk kepentingan dunia umpamanya. Itu pun mereka lakukan dengan niat yang baik. Umpamanya mereka harus pergi membeli sesuatu atau harus masuk ke kamar mandi. Ini kepentingan duniawi, masuk ke kamar mandi. Tapi mereka waktu masuk ke kamar mandi itu menghadirkan niat-niat yang baik, sehingga orang masuk ke kamar mandi itu bisa sia-sia, tapi mereka masuk ke kamar mandi mendapatkan pahala. Mereka masuk ke kamar mandi dengan niat yang baik, dengan membaca doa, keluar dari kamar mandi membaca doa. Pada waktu di kamar mandi mereka melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, mandinya juga dengan melaksanakan sunnah Nabi, dengan niat, menghadirkan niat yang baik, sehingga mandi yang tadinya mubah, selain mandi janabah, itu mandi yang mubah. Selain mandi sholat Jumat, selain mandi sholat Idul Fitri yang disunnahkan, selain itu mandi itu hukumnya mubah. Tapi mereka, orang yang mencari kedekatan di sisi Allah SWT, mandinya walaupun mubah bisa menjadi mendatangkan pahala, karena mereka saat mandi itu menghadirkan niat yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'mal bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya amal perbuatan itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang dibalas sesuai dengan niat yang dia hadirkan. Nah, kalau darurat, mereka melaksanakan kepentingan dunia itu darurat. Mau tidak mau mereka harus melaksanakan, karena kita ini bukan malaikat, mereka juga bukan malaikat. Para salaf pendahulu yang soleh itu bukan malaikat, mereka manusia. Ada kepentingan-kepentingan dunia yang tidak mungkin bisa ditinggalkan, tapi itu pun mereka laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Au fi haqqi man yalzamahu al-qiyam bihi minal iyal wa nahwihim. Atau darurat mereka harus melaksanakan tanggung jawabnya demi kepentingan orang-orang atau keluarga yang hidupnya berada di dalam tanggung jawab mereka. Umpamanya lagi-lagi membeli sesuatu untuk makan keluarganya, atau mencari uang, atau melakukan hal-hal lain untuk kepentingan keluarganya, dan itu darurat mereka lakukan, mau tidak mau harus mereka jalani, wa nahwihim, atau yang semacam itu. Tapi kalau tidak ada kepentingan, bukan darurat, pasti mereka tinggalkan. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan ibadah, khususnya di bulan Ramadan. Wadzalika, kenapa mereka sampai memperhatikan Ramadan seperti itu? Dan betul-betul mereka ini mengosongkan
waktunya dari dunia di bulan Ramadan, seperti yang saya sampaikan tadi, Ramadan itu mereka jadikan waktu untuk beruzlah antara diri mereka dengan Allah, mengucilkan diri dari makhluk, betul-betul antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Wadzalika, semua itu li'anna syahra Ramadan, karena bulan Ramadan itu fisyuhur, bulan Ramadan itu di dalam bulan-bulan selain Ramadan bimanzilati yaumul jum'ah fil ayyam. Kedudukannya sama seperti hari Jumat di antara hari-hari yang lain. Jadi bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama seperti hari Jumat di antara hari-hari yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaumul jum'ah sayyidul ayyam. Al-jum'ah sayyidul ayyam. Kata Rasulullah SAW, hari Jumat itu adalah pemimpinnya para hari. Dan itu satu-satunya hari yang dipilihkan oleh Allah hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Dalam riwayat disebutkan Nabi Musa itu tahu keagungan hari Jumat, sehingga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala hari besar itu. Ya Allah, jadikan buat aku hari besar, yaitu maksudnya hari Jumat, tapi Allah Subhanahu wa taala memberinya hari Sabtu. Kemudian Nabi Isa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hari besar. Allah Subhanahu wa taala memberikannya hari Ahad. Tapi hari Jumat ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, karena itu hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan syahr Ramadan sayyidus syuhur. Kalau dia bimanzilatil jum'ah, kalau Ramadan itu kedudukannya sama dengan hari Jumat, Jumat itu pemimpinnya hari, maka Ramadan itu adalah pemimpinnya bulan-bulan. Fayambaghi lil mu'min, dan Ramadan itu dikhususkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an juga diturunkan di bulan Ramadan. Puasa umat-umat terdahulu juga sudah diwajibkan berpuasa, tapi Ramadan hanya khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasanya diwajibkan di bulan Ramadan. Fayambaghi lil mu'min, ketika kamu sudah mengetahui keutamaan bulan Ramadan di atas, dan kalian sudah mengetahui adab-adab yang dijelaskan di atas, fayambaghi lil mu'min, maka hendaklah seorang yang beriman seharusnya ayyaj'ala yauma jum'atihi wa syahrihi hadza li akhiratihi khususan. Dia kalau ketika mengetahui apa yang sudah dijelaskan di atas, hendaklah seorang yang beriman itu menjadikan hari Jumat dan bulan ini, maksudnya bulan Ramadan, itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk Allah. Jadi kebiasaan para salaf itu ketika memasuki malam Jumat dan hari Jumat setiap minggunya, mereka begitu tenggelam matahari di hari Kamis, mereka menyendiri, mengucilkan dirinya dari manusia, tidak bicara, tidak melakukan kegiatan dunia. Jadi selama 7 hari, satu harinya mereka ambil 24 jam untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu hari Jumat. Mereka tidak melakukan kegiatan apa-apa dari mulai tenggelam matahari hari Kamis sampai tenggelam matahari hari Jumat. Khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan selama 12 bulan ada 1 bulan yang mereka jadikan bulan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Dari mulai tenggelam matahari masuk malam pertama bulan Ramadan sampai tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan, mereka jadikan selama sebulan itu uzlah. Mereka mengucilkan diri,
memanfaatkan seluruh waktunya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pelajaran bagi kita. Hendaklah kita mulai belajar bersahabat dalam tanda kutip dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai belajar menyendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai belajar menikmati berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa sebulan suntuk penuh kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, saya belum mampu seperti itu. Paling tidak begitu juga kalau Jumat 24 jam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya belum mampu seperti itu. Paling tidak di hari-hari itu kita perbanyak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil waktu khususnya di waktu kita mengerjakan sholat, kemudian bersabar, setelah sholat duduk dulu membaca doa. Saya kalau membaca doa itu sulit sekali. Menyabarkan diri, melatih menyabarkan diri. Kemudian membaca zikir, membaca wirid, membaca Al-Quran, melatih diri. Mungkin pertama kita akan membacanya tidak membacanya ya sudah dengan keinginan di hati, ingin cepat selesai. Nanti kalau kita sudah terbiasa, mulai mencari kenikmatan, belajar mencari kenikmatan dalam sholat, mencari kenikmatan dalam berdoa, mencari kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Itu termasuk proses mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah menikmati bacaan Al-Quran kita, menikmati sholat kita, itu pintu yang luas untuk mencicipi ma'rifatullah. Nah, dengan cara seperti itu, kita tahu anak tangga menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat panjang sekali, dan rintangan-rintangan dalam mencapainya sangat banyak sekali. Tapi segala sesuatu jika Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah mau, kita bisa mencapai semua itu dengan mudah. Sama seperti umpamanya perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya, jauh sekali, kita harus melewati banyak jalan, dan ada tentunya di setiap jalan itu ada ujiannya. Tapi semua itu akan mudah jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ada orang bisa beli tiket pesawat, perjalanan yang harus panjang itu bisa jadi 1 jam dengan pesawat. Nah, berapa banyak manusia yang harus melalui anak tangga yang panjang dan banyak sekali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala beserta rintangannya, tapi karena dia bersungguh-sungguh dan dia istiqomah dan bersungguh-sungguh menginginkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah melihat kesungguhannya, maka Allah memberikan tiket bagi dia perjalanan cepat untuk mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah membukakan jalan bagi mereka, Allah menjaga mereka, dan Allah menarik mereka. Makanya Habib Abdullah Ibn Abu Bakar Al-Idrus mengatakan, setiap wali itu majdzub. Setiap wali itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menariknya, maka mereka tidak akan mendapat kedudukan. Setiap orang yang mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bisa mengenali Allah karena Allah memperkenalkan dirinya kepada mereka. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya, mereka tidak mungkin mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunia-Nya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan, mengamalkan apa yang sudah kita baca di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ini, dan juga kitab-kitab bermanfaat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari, juga menjadikan
kajian kita ini menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik, bulan Ramadan yang terbaik yang kita jalani insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.